Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Manda Ina Agustina. Kali ini ada podcast yang sangat menarik, atau bisa dibilang video yang menarik ya, karena kita punya tamu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena bawa pasukannya pasukannya ada berapa? 9 orang ya. Wah, luar biasa nih gitu ya. Langsung aja nih kita kenalan dengan pasangan dan keluarga yang luar biasa, keluarga Mangun Prawira ya, yang jauh-jauh datang dari Riau ya, Pekanbaru, Masya Allah ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dina dan Abi Oki ya. Abi Oki ini seorang dokter gigi. Wah, Pak Dokter nih, Masya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron, udah menyempatkan waktunya datang ya di tempat kita nih. Dan kita juga ada kedatangan anak-anaknya. Mana anak-anak? Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Ada juga itu anaknya bukan ya? Ini anak pertama bukan ya? Oh, bukan ya. Ini juga tamu saya juga istimewa ya, sahabat saya nanti yang akan mewakili pertanyaan emak-emak semuanya nih, buat Teh Dina ya, yang luar biasa bisa mengasuh 9 anak loh, Masya Allah, di zaman kayak gini ya sekarang ini kan itu udah luar biasa ya. Zaman dulu mungkin ada ya banyak ya yang 12 anak, tapi kalau zaman sekarang tuh gimana ya? Wah, kita penasaran, tapi kita kenalan dulu nih ya supaya tahu siapa sih Teh Dina, siapa ya Pak Dokter atau Abi Oki ya. Ini mic-nya. Nah, langsung saja. Boleh dikenalkan sama nanti anak-anak kenalan juga ya, boleh ya? Oke ya, mangga silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore sekarang. Saya Oki Pranata, Mangun Prawira. Di sini ayah dari 9 anak. Ini istri saya Dina Yuliana. Ini anak-anak saya sendiri-sendiri ya. Ini anak pertama namanya. Boleh pakai mic-nya, itu ada mic. Ya. Nah, agak maju. Perkenalkan, nama saya Saila Zakia Mangun Prawira. Saya umur 18 tahun, anak pertama dari 9 bersaudara. Ya, oke, lanjut. Ya. Perkenalkan, nama saya Sobia Kamelia Mangun Prawira, umurnya 15 tahun. Saya kakak kedua dari 9 bersaudara. Masya Allah. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Syamsyadia Mangun Prawira, umur saya 13 tahun, kakak ketiga dari 9 bersaudara. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Syamila Takia Mangun Prawira, umur 12 tahun, kakak keempat dari 9 bersaudara. Ya, oke. Selanjutnya, nih yang kelima. Baru nih jagoan nih ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Abdul Aziz Mangun Prawira, laki-laki pertama dari 9 saudara. Masya Allah, laki-laki pertama, keren. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, gitu. Dari tadi tahan terus. Oke, selanjutnya. Ini jagoan juga nih. Namanya siapa sayang? Abror. Iya, Abror ya. Berapa tahun? Muhammad Abrori Hakim Mangun Prawira. Oh iya. Umurnya sayang? 7. Hah, berapa tahun? 8. Berapa tahun? 8 tahun. Oh iya, oke. Next. Nah, ini nih yang cantik lagi nih. Lihat sini sayang kameranya. Nah. Kenalkan, nama saya Syamsyahania Mangun Prawira. Saima. Umurnya 6 tahun. 6 tahun. Ya, oke. Dah, next. Masih ada ini yang cantik lagi. Ini cantik kan bener ya? Yang ini anak ke-8. Anak ke-8. Lihat di kamera. Namanya halo gitu. Sabila Ayasya Mangun Prawira. Sabila, usianya berapa Sabila? Usianya masih di 3,5 tahun. Oh, ya. 3,5. Panggilannya Ayah. Ayah 3,5 tahun. Ya. Dan yang ini yang ini terakhir ya.
Terakhir nih Teh Dina bener? Insya Allah yang terakhir ya, ini namanya Muhammad Anas Hibatullah Mangun Prawira. Wah, yang Masya ke-9. Gak hafal ini saya nih namanya. Mungkin mengambil nama Anas ya, mengambil nama sahabat Rasulullah SAW. Iya. Muhammad Anas, Anas bin Malik ya. Iya betul Masya Allah. Berapa tahun tadi? Ini masih 2 tahun. 2 tahun ya, luar 2 tahun biasa. setengah ya perjalanan. Ini yang terakhir Teh Dina? Insya Allah sih. Bener nih. Mau yang 10 biar genap nggak? Itu mungkin insya Allah ya kehendak Allah ya. Tapi kalau secara medis mungkin belum bisa. Oh gitu ya. Oh siap. Sudah resiko tinggi ya termasuknya. Oh gitu. Boleh diceritakan mungkin atau? Ceritanya mungkin ketika kehamilan yang ke-9 itu sudah 2 pekan ya melewati HPL ya, hari perkiraan kelahiran, dan kemudian ketika diperiksa oleh dokternya dalam pemantauan itu air ketubannya udah tinggal 1 gelas ini ya, 1 gelas 200 ml mungkin, dan kondisinya juga sudah kurang baik ya. Jadi mungkin dokternya menyarankan untuk menjalani induksi dulu gitu loh. Kita induksi dulu deh. Nah terus kemudian dari pukul 3 sampai pukul 9 itu tidak ada kontraksi sama sekali. Akhirnya dokternya juga masih kesana kemari mengabdi ke maksudnya melakukan tindakan medis, tindakan lain kepada pasien yang lain, sampai akhirnya jam 1 malam tuh nggak ada kontraksi juga. Akhirnya keputusannya disesar gitu kan. Nah ketika disesar itulah mungkin Abi bisa cerita tuh ada apa gitu ya ketika disesar. Gimana tuh Abi? Ya jadi waktu di sesar itu, waktu dibuka bagian-bagian itu mulai kelihatan ada dokter bilang sih varises begitu. Dokter ada ya varises di rahim ya? Beliau bilang begitu kurang lebih mungkin untuk memudahkan ini penjelasannya. Katanya udah banyak. Jadi sebetulnya waktu itu kalaupun ternyata kebetulan melahirkan secara normal akan banyak perdarahan sebetulnya, karena kan nggak kelihatan sebetulnya begitu. Jadi alhamdulillah itu yang terbaik ya. Alhamdulillah waktu itu dengan sesar jadi kelihatan. Nah dengan dari situ juga, pertama tadi karena usia juga, kedua tadi juga. Usia berapa nih? Boleh dong. Udah ketika melahirkan di 42 mau ke 43 ya. Nah, jadi lanjut tadi kelihatan ada banyak kelainan lah saat diantaranya di situ, kemudian juga usia. Jadi akhirnya dokternya memutuskan sangat berbahaya kalau umpamanya nanti ada kehamilan lagi. Jadi waktu itu diputuskan jangan ada kehamilan lagi lah begitu. Akhirnya dia diputuskan seperti itu. Jadi berarti medis ya. Kalau nggak karena medis nih gimana nih? Mau lanjut terus? Ya kalau Allah berkehendak ya, kalau misalnya ada hal-hal lain misalnya, ya mungkin itu sudah ketetapan Allah. Yang jelas ketika dari kehamilan yang 9, dokternya sih menjelaskan alangkah lebih baiknya kan yang merawat, mengasuh dan mendidik adalah ibu kandungnya. Iya betul. Untuk apa misalnya anak banyak kemudian yang mengasuh orang lain dan kemudian belum tentu sevisi dan semisi dengan ibunya. Jadi amanah yang 9 ini tidak sekedar dilahirkan tetapi juga harus dididik. Nah itu dia nih masalahnya. Tadi bicara visi misi ya Teh Vina udah heran-heran aja nih, udah mau nanya ya, penasaran kita soalnya kok bisa gitu. Maksudnya punya visi misi apa nih dengan 9 anak ini? Apakah direncanakan ataukah memang misalnya ya udah ngikutin aja alurnya, atau sebelum nikah memang ingin bercita-cita punya anak banyak? Boleh Teh Dina, boleh Dr. Oki nanti gantian. Oke, saya dulu ya Bi. Boleh. Sebenarnya kalau cita-cita punya anak banyak sih memang kita mungkin kalau dari saya sendiri kan memang berkeluarga dengan anak banyak ya, 5 gitu. Jadi kayaknya seru aja kalau banyak gitu. Cuman gak nyangka sampai 9 gitu kan. Gak nyangka juga? Gak nyangka. Gak nyangka juga ternyata. Hanya gini, kalau kami ya berprinsip bahwa setiap nyawa itu adalah hak prerogatif Allah, milik Allah sekali gitu. Jadi ketika terjadi kehamilan, betul mungkin itu ada ibaratnya ada medisnya gitu. Tetapi untuk urusan nyawa adalah urusan Allah. Jadi
percuma gitu kalau menurut saya untuk ditahan, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun menikah. Tapi ya tidak juga bertambah gitu loh, misalnya tidak memiliki keturunan ada gitu ya. Padahal tidak melakukan maksudnya pencegahan sama sekali gitu. Maka kami juga mempercayakan semuanya kepada Allah, karena setiap anak yang lahir selain nama, tanggal kelahirannya, detik kelahirannya dan berhubungan dengan ajalnya itu sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Jadi kalau menurut saya sih setiap kelahiran ya ketika terjadi kehamilan, apakah dia setahun sekali, apakah dia 2 tahun sekali, ya memang sudah ada ketetapannya. Dan itu kan berkaitan dengan kehidupan si anak sendiri kan? Kapan ia lahir, kapan ia meninggal kan. Jadi kita diamanahkan saja gitu loh. Dan terus terang selama ini kalau misalnya ketika terjadi kehamilan, kenikmatannya itu pasti beda gitu loh. Pertama ya kalau terjadi kehamilan tuh wajahnya kan biasanya cemerlang gitu. Gitu ya. Gitu ya. Ibu-ibu hamil tuh ada angin surga gitu. Terus Allah. kemudian setiap kita berdoa ya, berzikir itu lebih gimana ya, kalau saya merasakan dalam ke-9 kehamilan ini kok lebih didengar gitu. Dan dimudahkan Allah untuk selalu tahajud. Kan 9 bulan itu kan ya kita bebas sekali ya. Bebas merdeka dari halangan dan maksudnya bebas untuk bisa beribadah. Coba dari Abi Oki nih pengen tahu juga nih gimana nih dengan 9 anak ini, apakah ada visi misi tertentu atau gimana? Ya jadi sebetulnya sih memang sama lah ya pada intinya. Jadi memang yang ada di pikiran saya ya sama dengan istri saya tentu akan tidak akan berbeda begitu. Yang kita pikir bahwa memang setiap kelahiran, setiap kematian itu udah ada jalannya. Artinya kalaupun katakanlah kita sudah berusaha untuk tidak menambah anak, tapi memang udah ada jalannya gitu. Gimana jalannya, emang udah waktunya, pasti nggak akan ada yang bisa menghalangi begitu. Jadi ya emang udah begitu. Jadi paling gampang kan banyak juga kalau kita mungkin beranggapan bahwa gimana caranya mengurangi, kalau katakanlah begitu. Iya betul. Mengurangi jangan sampai bertambah gitu lah pura-puranya begitu. Tapi kan banyak juga orang yang malah berusaha nggak dapet ya kan, ada yang sampai puluh tahun malah nggak dapet. Jadi memang ya bukan urusan kita sebetulnya. Jadi nih nggak KB nih sama sekali nih. Begitu. KB-nya keluarga besar ya, Masya Allah. Iya. Dan tentu visi misi 4 hal yang dibawa pulang ya, 3 hal yang lebih terkenal ya. Anak yang salih, amal jariah ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, anak yang salih ini kan ya kalau ia adalah merupakan kalau ia merupakan tabungan gitu di akhirat kan seneng ya kalau tabungannya banyak ya. Jadi ingin banyak tabungan dari doa-doa anak yang salih gitu. itu ya. Kalau bisa satu anak yang hafiz Quran saja orang tuanya sudah dimuliakan, apalagi kalau banyak. Masya Allah, luar biasa nih ya. Aduh, jadi merinding nih. Ada satu kisah yang sedih sekali ya, misalnya kisah Nabi Nuh itu ya, ketika anaknya kemudian diajak menaiki kapal, ia menolak kan gitu. Dan kemudian Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah bahwa anaknya ini adalah bagian dari keluarga saya gitu. Dan Allah itu menampik dia bukan bagian dari keluargamu dan intinya dia bukan anak yang baik lah, intinya seperti itu. Nah itu kan maksudnya kesedihan ya dari orang tua sendiri ketika anaknya seperti itu. Makanya kalau kita punya anak yang banyak gitu, kita diberi oleh Allah kesempatan mendidik dengan sebaik-baiknya dengan pendidikan agama yang baik. Berarti kan kita punya kesempatan dong punya menjadikan mereka anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, nih lanjut langsung ke Teh Vina nih. Udah ada perwakilan dari emak-emak ya Teh Vina ya. Yang tadi kayaknya udah penasaran banget nih mau nanya sama Teh Dina sama Abi Oki juga gimana sih masalah pendidikannya, mungkin masalah apalagi sekarang ya daring kan gitu kan, terus masa harus satu-satu megang handphone kan enggak juga ya, atau masalah kesehatannya, dan kalau ada konflik gimana nih 9 anak. Boleh Teh Vina, boleh yang mana dulu deh nanyanya, silakan. Ya nih Teh Dina, apa kabar? Udah lama ketemu soalnya. Alhamdulillah. Salah satu saya yang jadi teman curhat juga ya sama Teh Dina gitu. Iya betul. Ya Masya Allah gitu, amazing aja gitu ngelihat 9 anak, saya aja 3 udah ngerasa engap-engapan gitu. What the meaning tah engap-engapan? Masa riuh gitu. Sesak ya, sesak nafas. Gitu ya.
maksudnya banyak faktor lah yang pengen saya tanyain gitu. Terutama kan kalau dulu anak-anak Vina 3 itu kalau sakit suka gantian ya teh. Iya, Satu betul. sakit lanjut ke 2 atau 3 gitu tuh, aduh capek banget 3. Ini 9 dari segi kesehatan gimana gitu juga tinggal teh. Betul. Ini gantian gitu kalau sakit. Iya, betul. Sembilan Timbang malah ya, teh. timbang. Gimana tuh teh? Nah, cara menghandle-nya itu gimana teh? Iya, kalau kebetulan ya memang kalau punya anak pada masa balita itu kan memang lagi proses kekebalan tubuh ya, melatih daya tahan tubuh. Nah, kitanya juga harus mengerti gitu loh. Secara keilmuan apa yang terjadi pada anak-anak kita, misalnya yang satu sakit flu nih, dia lagi proses nih membangun kekebalan tubuh. Jadi ya asupan kesabaran aja. Memang kalau menata kehidupan kan ya, merawat kehidupan memang harus membutuhkan kesabaran. Jadi kalau anak pertama sakit flu nih, nanti kemudian, nah ini kan lagi masa-masa ingin tahu gimana gitu, ngelempar ini apa hasilnya gitu kan seperti itu. Nah itu balik lagi ya ke laptop. Nah anak pertama sakit, nanti kalau dia sembuh, anak kedua ya kadang-kadang belum anak ke-1 nggak sembuh, anak kedua, terus ketiga. Pernah nggak barengan gitu Teh Din? Pernah, waktu itu sakit cacar kalau nggak salah, rame-rame. Semuanya? Cacar ya nggak salah ya, cacar rame-rame gitu Semuanya? kan. Semua gitu, karena kan meskipun sudah divaksin, kalau misalnya lagi wabah gitu Iya, kan iya, ya tetap aja gitu loh, bisa kena cacar juga. Kalaupun nggak parah tetap aja kan demam ya. Ada yang batuk. bantuin nggak tuh Teh Dina? Pada saat itu sih nggak ada. Jadi kita sendiri aja. Cuman kan kalau kita memahami itu jenis penyakit apa, bagaimana penanganannya akan jauh lebih mudah ya. Oh cacar berarti dia banyak asupan sup-supan, air minum gitu kan ya, makanan yang bergizi. Nah kebetulan kan pada masa itu kan abinya sedang residen juga. Nah itu gitu dia kan, masalahnya ya. nih. Kalau suaminya standby sih oke ya. Ada suami. Tapi kontak kan tetap. Jadi abinya tetap nanya gimana demamnya gitu. Jadi abinya tetap meminta kita untuk memantau suhu tubuh anaknya gitu kan ya. Nah juga standby gitu karena kan sama-sama residen, bisa minta tolong sama residen anak lainnya gitu kan ya, ibaratnya gitu. Tapi masalah gizi nih gitulah. Pada masa residen kan mungkin anaknya udah 7 juga pada saat itu ya. Aduh gimana nih nanganin supaya tetap bagus gizinya. Ya tentu kita juga harus dapat asupan ilmu, misalnya bagaimana sih bikin air kaldu yang murah meriah tapi juga bisa maksudnya bisa menjadi bagian dari peningkatan stamina atau penyembuhan untuk anak-anak. Ya misalnya sup ceker ayam gitu kan ya, gitu, atau sup kaki sapi, kita sering bikin gitu kan. Jadi ada Sekalian gitu banyak gitu. gitu. Terus kadang-kadang gini biar nggak repot karena saya banyak kegiatan-kegiatan, itu bikin supnya banyak, terus udah gitu di plastik-plastikin gitu ya, terus ditaruh di freezer gitu. Jadi kalau perlu kan tinggal Harus rajin berarti Bu-ibu nih. Iya, kalau sayur yang bisa kita beli tiap hari dari tukang sayur atau apa, misalnya wortel gitu atau buncis ya. Jadi mungkin anak ingat kali ya, pasti sop. Mungkin kalau masih balita pasti sop. Iya, andalannya sop. Nah, stok sop. Kalau nggak bisa menyediakan protein kan, sop itu kan ada air kaldunya ya, dan dia berair. Nah, Oke. Sayurannya juga udah ada vitamin. Selanjutnya mungkin Iya, Teh Vina betul. pertanyaan selanjutnya. Yang kedua ini tadi udah soal kesehatannya. Terus kalau misalnya ini kayak pendidikannya, apalagi lagi pandemi gini, semua online kan ya yang sekolah gitu. Nah itu gimana Teh? Maksudnya secara gadgetnya juga gitu, pembagian untuk online-nya gimana Teh? Betul. Sebenarnya begini ya, kalau urusan rezeki itu setiap anak kan sudah memegang rezekinya masing-masing. Itu sudah Allah janjikan. Catat tuh ya. Ya. Intinya kan keimanan kita kepada Allah itu harus teguh bahwa Allah akan memberikan rizki bagi hamba-hambanya. Udah titik gitu. Jadi nggak usah ditawar lagi, itu sesuatu yang sawabit bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya selama kita yakin kepadanya. Nah kalau misalnya kita tidak yakin, nah itu baru masalah kan. Masalahnya di diri kita gitu. Nah anak-anak ini alhamdulillah ketika kita sudah mengazamkan sekolahnya itu harus mendapatkan asupan yang terbaik untuk melahirkan akhlak yang baik. Karena gini loh, ini anaknya banyak. Dia harus ada panutan minimal 1, 2, 3 sehingga dia bisa satu lah, misalnya minimal satu itu akan mengajarkan kepada yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Jadi titiknya itu adalah anak pertama dan anak kedua. Oh, catat ya. Iya, jadi Berarti nomor 1 itu makanya kita upayakan banget anak pertama harus mendapatkan pendidikan yang memberi asupan pendidikan karakter, akhlak. Nah itu nomor 1. Makanya saya ngejar banget. Berapapun harganya bisa sampai ngelobi gitu, bisa nggak dicicil, bisa nggak diangsur gitu. Saya upayakan banget karena demi anak-anak ini bisa akhlaknya terdidik. Nanti begitu dia akhlaknya terbangun, ke adanya akan
ada duplikasi seperti itu. Jadi kita agak lebih ringan dong. Nah, kebayangkan kalau misalnya 4, 5, 6 begitu. Nah, terus tapi apa kemudian semua tiba-tiba jadi soleh? Ya bertahap juga. Cuman intinya nggak ada dong ngomong kasar atau kemudian gitu. Saling jenggot, saling jambak, saling toyor gitu apa gimana gitu ya. Itu nggak ada gitu. Karena nggak ya mungkin sedikit-sedikit ya, mungkin sedikit-sedikit cubit-cubit apa gimana gitu. Tapi karena di sekolahan tidak dididik itu maksudnya dididik itu tidak baik. Ya pasti di rumah juga sama gitu. Jadi intinya pilih dulu sekolah yang terbaik. Betul. Gitu ya. Baru nanti yang anak satu kedua bisa menduplikasi mungkin ya ke ke adik-adiknya. Begitu ya Tina ya. Ya. Oke. Satu lagi nih Mbak Manda, kalau misalnya ada kelemahan misalnya di ekonomi benar-benar terganggu banget gitu ya, nggak apa-apa di negeri tapi sorenya dong, sorenya tetap kita harus siagakan misalnya di biasanya ya TPA ya kalau dulu ya. Tapi pilih dong guru-gurunya yang memang baik gitu atau ikutin anak-anak kita di pengajian-pengajian. Oke. Next. Ya terakhir itu sih teh, maksudnya ya anak-anak namanya suka ada berantem. Nah, ini sibling gimana rivalry sih mungkin ya. Apakah gitu juga gitu? Iyalah, Berantem ya pasti. ribut gitu. Nah kalau itu sebaiknya ditanya sama anak-anak gimana sih mereka mengatasinya boleh. gitu Ada kan. yang tadi belum ngomong ya. Ngobrol nih. Kalau saya sendiri namanya berantem pasti. Nah kadang-kadang kitanya kebawa emosi juga Ya, pasti benar ada. banget. Nah tapi kan tadi kalau misalnya kita asupannya semakin baik mungkin bisa ditanyain tuh Umi semakin berubah. Nah gitu kan Umi uminya semakin dulu ya? berubah. Jadi uminya dulu yang harus berubah ya. Iya dan saya nggak malu loh minta maaf sama anak-anak gitu, maafin Umi ya kalau waktu saat Umi belum dapat asupan gizi yang baik, gizi ruhiyah yang baik. Gizi gitu. ruhiyah ya. Iya, Oke, gizi ruhiyah itu penting. Ikut pengajian, berkumpul dengan emak-emak soleh lainnya gitu untuk saling nguatin. Aduh anak aku begini, anakku. Nah itu kita apalagi ada penengahnya, ada guru ngajinya ya. Kita jadi adem gitu kan ya. Jadi semangat lagi didik anak. Siap. Oke, kita tanya Zakia deh kalau gitu nih, anak pertama nih gimana? Lihat adik-adiknya pusingnya berantem rebutan gitu. Iya, yang paling sering berantem tuh yang paling yang kecil-kecil ya. Gede enggak ya? Yang Bener nih kalian? Suka berantem nggak ya jujur? yang besar-besar paling cuman kayak adu-adu mulut aja sedikit gitu. Alhamdulillah teh. Cuman Sempat enggak musuhan nggak? Misalnya pendiam-diam berapa hari gitu? enggak sampai berapa hari, Oh, enggak kuat. Nggak kuat ya? Ya biasanya udah lupa sendiri gitu. kalau udah berantem kayak gitu. Jadi saling maafin gitu atau tiba-tiba akur Kadang-kadang sendiri aja? iya malah lupa. Oh lupa langsung aja, nanya langsung aja gitu ya. Iya. Ini kalau adik-adiknya gimana ngadepin adik-adiknya yang berantem? Adik-adiknya yang kecil biasanya dilerai, ditanya kenapa masalahnya, nanti diselesaikan aja. Gimana nih ngomong-ngomong Zakia punya adik 8, gimana nih rasanya nih? Ya seneng sih rame, tapi juga agak rusuh juga gitu. Pernah gak sih, aduh kenapa sih Abi Umi kok anaknya banyak gitu, pernah gak kayak gitu nyesel, protes? Enggak, protes mah nggak pernah. Alhamdulillah, soleha banget ya Masya Allah nih Zaki. Bener kita ada sama teh Dina tadi. Ini anak pertama saya ini alhamdulillah ya ketika saya hamil lagi dia anak pertama, kedua ya, ketiga, keempat ini ya alhamdulillah sangat membantu ya, misalnya kayak membersihkan adik-adiknya gitu ya. Kerjasama ya. Kerjasama untuk setoran hafalan juga mereka ready gitu ya, standby. Nah ini kan juga anak pertama megangnya yang kecil ini. Terus anak yang kedua Jadi ada ininya ya. ya ada stepnya. PJ-PJ-nya. Ya PJ-PJ-nya. Yang anak kedua pegangnya yang ini. Oh, Terus gitu. yang ketiga pegangnya yang mana? Abrol. Yang mana Yang Abra? keempat pegangnya Hania. Nah, Kamelia ini kita minta ada tambahan khusus jaga sambil memantau Ahsan. Sambil terus sudah gitu nanti kalau ada laporan kesulitan atau ada kendala-kendala baru disampaikan sama Oke. kita. Baik, terakhir deh untuk Abi Oki nih sebagai seorang ayah ya, tentunya koam di keluarga itu gimana sih bisa mendidik anak-anak yang tadi paham, mengerti, soalnya selain memilihkan sekolah, mungkin ada treatment tersendiri ya di keluarganya, apa ada budaya-budaya keluarga yang dibiasakan atau sebagainya? Iya sebetulnya budaya-budaya memang tetap gitu ya, jadi hal-hal sepele gitu, Misalnya hal-hal apa sepele. tuh Abi tuh? Habis makan cuci piring itu Habis harus. makan cuci piring? Nggak ya kecuali kecil-kecil. Tiap anak paling minimal itu habis makan cuci piring sendiri, nggak boleh sama orang lain. Gitu. Itu kan maksudnya jadi gini. Keinginan kita adalah bahwa mereka punya tanggung jawab. Habis makan jangan orang lain dong yang nyuciin, cuci sendiri begitu. Jadi kalau makan cuci piring sendiri, ini semua cuci sendiri. Baju kalau Dari usia berapa tuh Abi?
Dari cuci piring kelas SD kelas SD ya, SD udah bisa di belakang. Oke. 3, kelas 2, kelas 3 udah mulai ya. Udah. Oh Ya, terus satu SD udah bisa masak telur. udah. Nah, udah gitu juga kalau umpamanya. Jadi dari masalah rumah tangga aja gitu ya. Iya, jadi harus bisa jawab sendiri. Baju umpamanya belum siap ya siapin sendiri, jangan nyuruh orang lain begitu. Jadi mereka juga udah mulai yang besar-besar nyetrika sendiri segala macam. Ya, udah siap tapi kita liatin. Siap, Terus siap. masak kalau nggak bisa nanti mulai masak kita ajarin kan, mulai dari Zakia, nanti Zakia ngajarin ke Sobia, terus ke bawah. Jadi mereka kalau punya lapar, mereka bisa masak sendiri. Tapi kalau nggak bisa nanti minta tolong sama kakaknya, begitu. Jadi minimal ini paling sekarang Abror udah bisa masak sendiri tapi diliatin. Masak apa namanya? Goreng telur aja sih udah bisa tapi diliatin karena takut kan Iya, takut iya, mempercepat iya, segala iya, macam. iya. Minimal dia udah punya tanggung jawab sendiri begitu. Oh Iya, iya. Abror. Si Abror Asan udah udah bisa bisa bikin nasi nasi goreng. goreng. Masya Allah. Teh Dina kerjaannya apa dong? Diajarin sama kakak-kakaknya. Diajarin sama kakak-kakaknya. Jadi kakaknya emang harus ngajarin ke adik-adiknya begitu. Jadi ya karena kan ke waktu itu saya juga pendidikan kan, maksudnya pendidikan kedokteran lagi ambil spesialis kan begitu juga senior ngajarin junior. Jadi ya saya terapin juga. Kakaknya harus ngajarin ke adiknya. Adiknya nanti ajarin lagi gitu. Jadi sama juga kalau belajar juga sekarang begitu. Yang ngajarin. Itu ada rapat khusus nggak untuk ngasih tahu kamu ini tugasnya ya ini? Ya ada lah, tapi kan nggak formal, nggak gitu formal. ya. Harus diingatkan. Jadi nanti yang ngajarin yang ini ngajarin sini ngajarin apa, ini ngajarin apa begitu. Jadi emang harus begitu. Jadi mereka juga saling mengingat begitu. Selain itu ada lagi nggak nih Abioki? Selain tadi ya, mulai dari practical life mungkin ya namanya ya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, ada lagi atau dari segi Al-Quran atau misalnya kajian kayak itu ada nggak di keluarga? Kalau secara khusus sih nggak ada, tapi mereka emang punya kajian-kajian, punya teman-teman secara kajian rutin gitu. Oh iya. Ada, mereka punya di sekolah aja mereka punya. Yang paling jelas ya jadi punya. di sekolah ada kajian rutin yang diikutin anak-anaknya semuanya. Iya, itu kan Wajib itu ya. Iya, yang penting kan sebetulnya itu karena kan kita nggak bisa juga di sekolah tuh mereka ngapain aja kita nggak bisa ngelihat juga sebetulnya. Makanya di sekolah juga kita harus bisa memastikan mereka bagus secara pendidikan dan secara lingkungannya, bersosialisasinya begitu. Masya Allah, luar biasa nih, banyak banget sebenarnya yang pengen dibahas ya Tevina ya. Ya tapi karena waktu juga nih, mungkin nanti di lain sesi mudah-mudahan bisa ke Bandung lagi Teh Dina. Insya Allah. Oke, ada pesan terakhir nggak dari Abioki atau dari Teh Dina buat keluarga Indonesia mungkin atau emak-emak? Ya, mungkin kata abinya pesannya dari saya mungkin. Ya mungkin pada dasarnya ibu adalah tonggak peradaban ya. Jadi kita juga sebagai seorang ibu penggerak gitu ya. Mungkin Abi sudah menitipkan nanti begini gitu ya konsepnya, nanti ibu pelaksana di dalam rumah tangga. Jadi untuk para ibu-ibu yang miliki visi misi itu dan juga terapkan gitu dan istiqomahlah dalam pendidikan itu. Jadi stick kepada Al-Quran dan Sunnah itu dan aplikasikan itu di keseharian gitu. Jadi jangan jauhkan Al-Quran itu jadi hanya sekedar teoretikal. Dia harus hafal Al-Quran tapi tidak memahami mengapa itu harus dihafal. Dia membaca hadis tapi tidak memahami bahwa itu sebenarnya harus menjadi akhlak atau karakter diri gitu. Jadi itu harus menjadi basis kita dalam satu keluarga. Jadi mungkin kalau dalam pesan-pesan para para gurunda ya, guru-guru ibunda kita yang luar biasa yang juga sudah memiliki anak 9 dan ternyata hafiz Quran juga seperti Bu Wiwi Berlianingsih ya atau Bu Yoyoh Yusroh ya itu bunda itu almarhumah. Ya bahwa rumahku ya madrasahku gitu. Itu yang paling utama gitu. Ya itu masih PR juga, kita masih bertahap ya karena kan kita juga harus menyelaraskan dengan fitrah anak gitu. Nggak bisa misalnya anak seusia ya kita harus lihat juga ya mungkin anak ini minatnya nggak 100% di agamis ya. Mungkin harus di sela-selanya tapi tetap ada target yang harus diselesaikan seperti itu. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat keluarga Mangun Prawira nih luar biasa. Syukran jazakumullah kasiran Teh Dina, Bioki dan semua anak-anak yang nggak bisa disebutin satu-satu ya. Luar biasa nih Manda sama Teh Vina ya dapat pelajaran. Mudah-mudahan sahabat semuanya juga dapat hikmah dan pelajaran yang luar biasa ya bahwa ternyata mendidik anak itu adalah proyek peradaban gitu dan ketika kita memiliki anak itu adalah amanah. Mau berapapun juga yang
penting adalah mendidik anak-anak secara tauhid dan adabnya dulu gitu kan. Pilihkan sekolah yang terbaik, didik di rumah juga yang terbaik, karena tadi rumahku adalah madrasahku. Luar biasa nih pertemuan kita kali ini. Itu saja mungkin dari kami semuanya. Dadah dulu dong semuanya ya, sampai jumpa kembali ya. Kita doakan semoga keluarga Mangun Prawira diberkahi Allah, sehat-sehat semuanya ya. Kembali ke Riau lagi nih, Pekanbaru lagi ya. Selamat ya di sana juga sampai tujuannya. Zakia yang mau kuliah katanya ya, mudah-mudahan dilancarkan. Adik-adiknya juga ya, sekolahnya lancar ya, sehat-sehat semuanya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.